Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar gaya dan gerak pada peristiwa di sekitar, materi kelas 4, tema 8, subtema 2 dan 3, muatan IPA. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.4 dan KD 4.4. Masih ingat bahwa gaya bisa berupa dorongan atau tarikan yang mempengaruhi benda. Kali ini kita lihat apa saja contoh gaya yang berupa dorongan atau gaya dorong. Yang pertama, kegiatan mendorong kereta bayi, kemudian penjual buah yang mendorong gerobak, kemudian tukang becak yang mendorong becak. Nah, ini contoh gaya yang berupa dorongan. Gaya yang berupa tarikan atau gaya tarik, contohnya saat kita bermain tarik tambang, kemudian saat pengibar bendera mengibarkan bendera, serta saat nelayan bahu-membahu menarik perahu ke daratan. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada beraneka ragam. Pengaruh yang pertama, misalnya gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat kita menangkap kupu-kupu. Kupu-kupu yang sedang terbang kita tangkap, nah akan terdiam di jaring yang kita miliki. Contoh yang lain, saat ikan yang sedang berenang-renang bergerak di air ditangkap nelayan, masuk ke jaring. Nah, benda yang bergerak tadi menjadi diam. Contoh yang lain adalah saat kiper menangkap bola. Nah, bola yang semula ditendang oleh pemain lawan ditangkap oleh kiper sehingga menjadi diam. Masih pengaruh gaya terhadap benda yang kedua, yaitu gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya saat kita menendang bola. Bola yang mula-mula diam ditendang menjadi bergerak. Contoh yang lain, bajak. Bajak yang semula diam dengan dikasih kerbau, ditarik oleh kerbau, maka bajak ini menjadi bergerak. Kemudian mobil-mobilan yang ditarik, semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda berikutnya adalah gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Misalnya saat bermain sepeda, kita dapat membelokkan sepeda. Tukang becak bisa membelokkan becaknya saat berada di tikungan. Atau mungkin pemain arum jeram dapat menghindari batu-batuan dengan cara membelokkan perahu karetnya. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Misalkan saat seseorang mengendarai sepeda motor, mengegas sepedanya, maka kendaraan tersebut akan berjalan lebih cepat. Seseorang yang mendayung, nah dengan didayung kuat, maka perahu dapat melaju dengan cepat. Demikian juga saat kita bermain sepeda, ketika dikayuh dengan kuat, maka sepeda dapat bergerak lebih cepat. Gaya juga dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Misalnya saat ibu membuat kue, kue bisa dibentuk-bentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Kemudian, dengan memahat kayu, kayu yang semula bentuknya batangan bisa berubah menjadi ukiran indah. Contoh yang lain, saat memotong lontong. Nah, lontong yang berupa batangan panjang bisa berubah menjadi lingkaran-lingkaran kecil, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat apa pengaruh gaya pada peristiwa berikut. Yang pertama, Aisyah memindahkan buku ke rak buku. Jadi, bisa dikatakan buku itu bergerak. Yang semulanya diam dengan berpindah posisi, maka buku itu bergerak. Jadi, pengaruh gayanya adalah gaya menyebabkan benda bergerak. Selanjutnya, Zahra memotong kue dengan pisau. Kue mungkin yang semula bentuknya indah dengan dipotong-potong bentuknya berubah. Menunjukkan pengaruh gaya. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Selanjutnya, Zafran menahan gerakan bola dengan kakinya. Nah, bola mungkin yang semula memantul dengan ditahan dengan kakinya Zafran, maka bola menjadi
diam, menunjukkan pengaruh gaya bahwa gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Terakhir, Raihan mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Dengan mengoper bola, mungkin yang semula bola dari arah kanan dioper ke arah kiri. Nah, itu menunjukkan gaya menyebabkan benda berubah arah. Mudah sekali bukan? Kalian bisa mengamati kejadian-kejadian di sekitar kalian dan tentukan pengaruh gaya apa yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.